bagimu tentang halal dan haramnya, maka inilah artinya syak yang mendatangkan ragu. Nah, ini berarti sesuatu yang subhat untukmu. Kalau ketemu dengan kondisi ini, apa kata Rasulullah? Da'ma yaribuk, tinggalkan apa yang meragukan engkau, ila ma la yaribuk, kepada apa yang tidak meragukan engkau. Jual makanan tidak jelas, nak dia tinggal ke lemak Ustaz makanan ini. Nah, ini berarti nafsu ya. Dinjuk uang sesuatu barang tidak jelas sumbernya dari yang halal atau yang haram, tinggalkan. Tapi Ustaz bagus Ustaz, barang ini mahal. Nah, inilah ujiannya. Bermula alamat yang menunjukkan, alamat itu maksudnya tanda ya. Bermula tanda yang menunjukkan akan haram harta yang pada tangan mereka itu, yaitu seperti yang disebutkan oleh Imamul Ghazali rahimahullahu taala, ada kalanya pada rupanya. Nah, jadi sesuatu yang haram itu tandanya dapat kita kenali, di antaranya dari rupanya, bentuknya ya. Dan ada kalanya pada pakaiannya, dari kondisi wong yang ngenjuk. Dan ada kalanya pada perkataannya. Dia ini ngenjuk Pak, tapi caranya ngomong tidak menunjukkan kalau dia ini orang yang baik. Ini gaya rampok, ini gaya tukang begal ini ya. Atau dari gayanya kita lihat ini lagatnya lagat tukang minum khamar ini ya. Dan perbuatannya. Jadi dari ciri-ciri itu sebenarnya kita sudah dapat mengenali untuk menetapkan hati kita terima atau tidak, ditanya atau tidak nih. Adapun pada rupanya itu, maka seperti rupa orang yang ma'ruf pada negeri itu zalim. Jadi kalau kamu nak ngeyakinkan wong yang ngenjuk ini halal apa tidak njukannya, jingok dulu wongnya. Kalau rainya lagi lah mirip dengan rai wong zalim, mukanya nih mirip dengan muka wong zalim, walaupun ini bukan merupakan kepastian ya, tapi setidaknya ini ciri yang pada akhirnya kita dapat mengambil kesimpulan. Seperti rupa orang yang ma'ruf, yang dikenal maksudnya pada negeri itu zalim, seperti rupa orang Turki yang ma'ruf pada setengah negeri itu akan zalimnya, dan seperti Badui yang ma'ruf pada setengah negeri itu akan zalimnya. Orang Badui ini Pak, suku pedalaman di Arab itu yang di pucuk-pucuk gunung itu no. Tahan panas, tahan dingin mereka ini, jalan lagi tidak bersendal. Gunung batu itu dia lewati seolah-olah tidak ada rasa kakinya. Beda dengan kita, ini Badui. Nah, Badui ini sampai sekarang sisa-sisanya masih banyak Pak, masih ada. Nak lemak dewek, nak kendak dia dewek Badui ini. Kalau bapak sudah ya pernah ke Mekah, ke Madinah, kadang-kadang Badui ini Pak, kendak-kendak dia, nak menang dia tu lah, ini Badui. Kalau di Mekah Madinah biasanya Pak, yang galak jualan-jualan pinggir jalan itu nah, itu banyak itu Badui ya. Jualan buah-buahan, jualan makanan, kadang-kadang jualan siwak di pinggir-pinggir jalan tuh. Itu kalau kita belanja, hati-hati dengan mereka. Nasib jahat, lagi belanja trantip datang. Kalau bahasa kita ni apa dia? Pol PP
Dia begitu terantip datang, duit kita lah terbayar, barang bungkus juga gawaknya berlari, kita be mekik-mekik. Ya. Nak kendak dia baik. Jadi sopir taksi mak itu juga. Uji kita tempatnya bukan, belum sampai, tidak stop di sini. Duit nak minta bayar full. Jadi gitu kau, masuk Palembang cap garpu lanjak ke kawan. Ini badui. Ya. Demikian lagi seperti rupa askar dan rupa hamba raja-raja yang zalim, dan seperti rupa orang yang merampas. Tampang penampilan ini tampang begal, ini tampang rampok, ngenjuk kita sesuatu. Ini rasanya tak nerima Ustaz, hati berat, sudahlah tak usah terima. Ya. Dan orang yang mencuri dan barang sebagainya yang ma'ruf pada tempat itu. Adapun pada pakaian itu, maka yaitu seperti memakai ia dengan pakaian askar dan pakaian hamba raja-raja dan pakaian orang zalim. Kalau yang ngenjuk itu penampilannya, wah, penampilan wong-wong yang zalim atau menjadi identitas pengikut dari orang-orang yang zalim, nah ini perlu dipertanyakan kondisi sesuatu yang dia berikan itu. Adapun perbuatan itu, maka yaitu seperti perbuatan orang merampas dan mencuri, dan sekalian perbuatan yang kita lihat dikerjakannya yang menyalahi syariat. Wong ini ngenjuk kita sesuatu, tapi gawe dia ni galak berjudi. Ini jangan-jangan ini duit menang judi ini. Ya. Seperti berjudi itu, menyabung, tahu menyabung tak? Ngadu ayam. Ya, nyabung, bukan menyambung, menyabung. Ya, nyabung aja ngadu ayam. Kadang-kadang itu sampai kaki ayam tu pak diinjuknya pisau kecil itu. Woi, zalim itu. Ya, apa dia namanya tu? Tajinya itu ya. Diinjuknya pisau. Sekali bergerak ayam itu. Bukan main. Ada yang sampai mati ayam itu langsung pak, keluar darah. Nyingok apa Ustaz tu? Nyingok. Tapi di YouTube. Ya. Pak ini hari tanya dengan saya YouTube, tahu kan lo pak, terbuka kan lo. Oh zalim itu. Ada pak itu kejadiannya. Wong akhir hayatnya mati, ya. Pecah berkokok. Mati. Seledek punya seledek. Apa rupanya? Dia ni rupanya masa sehat juga lah ngadu ayam. Ayam tidak belago lagi diadunya. Saking demen dia jenguk ayam belago. Nah ini tampilannya maksudnya dari perbuatannya sudah mendatangkan pertanyaan yang menimbulkan keraguan kalau dia ngenjuk gitu. Ya. Seperti menyabung dan merenggang dan barang sebagainya. Segala pekerjaan zalim. Demikian lagi jika kita dengar daripadanya perkataan yang maksiat, yang tiada takut akan Allah Ta'ala. Nah, apa itu diantaranya perkataan maksiat? Perkataan yang menunjukkan keingkaran dia terhadap syariat Allah. Solat nih, yang penting hati senang. Kalau hati senang solat, hati lagi susah ingat Allah sudah cukup, jadilah itu. Nah ini maksiat ini. Uang modal ini kalau dia ngenjuk kita sesuatu perlu dipertanyakan. Salat syariat yang sudah jelas, tak perlu dipertanyakan lagi dalilnya, masih dia omong dengan kalimat yang modal itu. Nih kalau ngenjuk kita, walaupun hartonya nih halal bakal jadi mudarat pak. Jelas kalimatnya itu maksiat. Atau barangkali komentar dia tentang sholat, aku kalau ingat sholat, mendak ingat sudah.
Ngapo lah kehendak Allah galo. Nih kacau. Mati ngantu ini. Hati-hati. Nah, ini dari perkataan yang sudah menunjukkan maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripadanya perkataan yang maksiat yang tiada takut akan Allah taala dan Rasulnya. Maka sekalian alamat yang tersebut itu menunjukkan akan harta mereka itu kebanyakan haram yang subhat, bukan haram yang khalis. Arti bukan haram yang khalis itu bukan haram yang memang full 100% haram, tapi haram dia ini haram karena subhat. Karena kan subhat maka hukumnya menjadi menjadi haram. Karena tiada kita yakin ain ketentuan harta itu semata-mata haram. Sebab itulah jika kita diberinya atau kehendak membeli daripadanya, maka periksa. Jadi periksa sungguh-sungguh akan harta mereka itu. Jika nyata halalnya maka harus kita ambil, dan jika nyata haramnya maka wajib kita jauhkan. Dan jika tiada nyata halalnya dan haramnya, maka yaitu dinamakan syak dan dinamakan subhat, maka wajib pula kita jauhkan. Jadi bagaimana respon kita terhadap sesuatu yang subhat? Ya wajib kita jauhi. Wajib kita jauhi. Dan jika ada alamat yang menunjukkan akan harta yang haram itu sedikit daripada hartanya yang halal, padahal tiada kita ketahui akan ketentuan itu, maka tiada wajib kita memeriksa pada syariat yang zahir. Ya. Kita ni tahu harta dia ni ada haram tapi sedikit dibandingkan dengan hartanya yang halal, maka tidak usahlah kita tanya. Kuatkan hati prasangka yang baik bahwa apa yang diberikannya itu adalah sesuatu yang halal dari harta yang dimilikinya. Adapun pada orang wara, maka lazimkan baginya memeriksakan akan harta orang itu. Dan hal yang ketiga, bahwa hal orang itu ma'ruf dengan solehnya. Nah, kalau tadi yang kedua, orang ini kondisinya tidak diketahui Pak, apakah orang baik ataukah orang jahat. Demikian juga dengan hartanya, apakah yang halal atau yang haram, maka itu subhat. Nah sekarang orang yang memberi ini adalah orang yang memang dikenal dengan apa? Dengan pengenalan kita sejauh ini yang kita tahu dia adalah orang yang soleh dan ma'ruf, ia mempunyai agama. Dan ma'ruf itu artinya yang dikenal, dia orang yang beragama. Dan ma'ruf adilnya. Apa maksud adil? Adil ini sebenarnya maknanya luas Pak. Orang kadang-kadang kalau ditanya mahwal adlu, apa itu adil, macam-macam. Ada yang menjawab adil itu memberikan sesuatu kepada seseorang sesuai dengan haknya, adil. Atau menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya, itu adil. Atau memutuskan sesuatu sesuai dengan aturan yang sesungguhnya, itu adil. Tapi dalam hukum syariat, adil ini juga bermakna tidak melakukan dosa besar dan jauh dari dosa kecil. Itu adil. Orang ini dikenal sebagai orang yang soleh. Pada zahirnya, secara nyata memang kita tahu dia ini orang baik. Maka yaitu tiada wajib memeriksa dan menanyai akan dia. Tidak usah ditanya, kau ini dapat dari mana? Maksud memeriksa itu meneliti, menyelidiki. Dari mana nih dia dapat duit ini? Tidak usah. Karena orang yang memberi itu sudah dikenal sebagai orang yang soleh, orang yang baik. Dan lagi tiada harus menanyai akan dia itu, yaitu seperti hukum orang yang majhul dahulu itu. Nah berbeda dengan orang yang majhul. Orang yang majhul ini memang tidak dikenal, tidak diketahui apakah dia orang baik atau orang yang buruk perilakunya. Dan terlebih aula di sini jangan ditanyai, karena pada zahir solehnya dan adilnya itu menunjukkan
pada zon akan halal hartanya itu. Dan akan harta orang yang soleh di sini terlebih jauh subhat daripada memakan harta orang yang majhul. Maksudnya harta orang soleh itu jauh dari ya, kesubhatan sebagaimana subhatnya harta orang yang majhul tadi. Karena memakan harta orang yang majhul itu jauh daripada wara'. Jikalau tiada dihukumkan akan hartanya haram sekalipun, seperti yang telah tersebut dahulu itu. Adapun memakan harta orang yang nyata solehnya itu, maka yaitu adat bagi anbiya dan aulia dan atqiya. Atqiya itu maksudnya orang-orang yang bertakwa. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'kul illa ta'amu taqiyin wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Artinya jangan kamu memakan melainkan makanan orang yang takut akan Allah Ta'ala, dan jangan beri makan makananmu melainkan orang yang takut akan Allah Ta'ala. Nah, jadi untuk berbuat baik pun meski dengan makanan, Rasulullah sudah memberikan kita tuntunan. Kalau bisa kau carilah orang yang takut kepada Allah, orang yang ahli ibadat. Adapun orang yang telah ma'ruf zalimnya, ya maksudnya yang sudah dikenal orang ini jahat, zalim, yaitu seperti diketahui bahwasanya adalah ia askar raja yang zalim, atau ada ia orang merenggang, atau ada ia orang yang mengambil riba atau barang sebagainya, maka yaitu wajib memeriksa akan hartanya itu dengan menanyakan akan dia seperti pada harta yang syak yang tersebut. Hal yang kedua dahulu itu, tetapi tiada didapat faedah bertanya kepadanya. Ditanya juga tak kata faedah. Kenapa? Karena barangkali ia berdusta, dan saya hendaklah tanyakan akan hartanya itu kepada orang yang lain daripadanya. Maka jika didapat akan yakin hartanya itu halal, maka harus diambil akan dia, boleh dimbek ya. Karena ada padanya alamat orang yang zalim menunjukkan pada zon yang ghalib akan hartanya itu kebanyakan haram, yaitu seperti pada hal yang kedua yang syak dahulu itu terlebih aula di sini, karena masalah yang syak yang dahulu itu yaitu diketahui alamat yang menunjukkan akan zalimnya. Bermula masalah yang di sini telah diketahui akan ain dirinya itu zalim. Adapun syak yang ta'luk itu artinya yang berhubungan dengan harta itu, maka yaitu bahwa bercampur yang halal itu dengan yang haram, yaitu seperti dibawa oleh orang akan beberapa makanan dan pakaian yang dapat merampas atau dapat mencuri kepada pekan yang besar-besar, maka dibeli oleh orang pekan yang berniaga di dalam pekan itu, maka lalu bercampur yang haram itu dengan yang halal, padahal tiada diketahui akan ain yang haram itu, maka tiada wajib bertanya memeriksakan atas seorang yang berkehendak membeli pada pekan itu. Adapun daripada negeri atau daripada negeri itu akan yang dibelinya itu, melainkan jika ada harta haram itu terlebih banyak daripada harta yang halal daripada di dalam pekan itu atau di dalam negeri, dengan yakin atau dengan zon, dengan alamat yang menunjukkan akan harta yang haram itu terlebih banyak daripada harta halal itu, maka ketika itu wajib memeriksakan dia. Dan jika yakin harta yang haram itu sedikit daripada harta yang halal, atau syak akan sedikitnya dan banyaknya, atau yakin harta yang halal itu terlebih banyak daripada yang haram, maka yaitu tiada wajib atas orang yang berkehendak membeli di dalam pekan itu atau di dalam negeri itu akan memeriksakan, karena yakin lebih banyak yang halalnya dan bertanya akan dia. Dan hanya sungguhnya sunat bagi orang yang memeriksa
dan bertanya akan dia. Bermula pekan yang besar itu, maksud pekan itu pasar ya. Bermula pekan yang besar itu, yaitu hukumnya seperti negeri yang besar. Adapun dalil yang menunjukkan akan bahwa tiada wajib memeriksa dan tiada wajib menanyakan pada harta yang haram yang sedikit yang bercampur dengan harta yang halal yang terlebih banyak itu, yaitu bahwasanya beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada menegahkan mereka itu daripada membeli akan sesuatu daripada pekan, padahal di dalam pekan itu daripada dirham yang riba dan harta yang dapat daripada rampasan yang haram yang bercampur pada pekan itu, dan lainnya daripada beberapa harta yang haram yang tiada diketahui. Nah, jadi kalau di dalam pasar yang besar ya, kalau memang di situ diyakini yang halal jauh lebih banyak daripada yang haram, sudah nak belanja baiklah, nak beli baiklah. Kenapa? Ini yang sudah dicontohkan oleh para sahabat Nabi, karena diyakini di situ lebih banyak yang halal daripada yang haramnya ya. Dan tiada bertanya mereka itu melainkan pada setengah hal yang syak yang membawa pada ghalib zon itu akan haramnya. Kecuali kalau memang diyakini di situ yang haramnya lebih banyak, yang halalnya sedikit, dan itu membawa dugaan yang kuat bahwa di situ sesuatu itu adalah barang yang haram ya. Dan demikian lagi adalah beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil rampasan daripada orang kafir yang adalah kafir itu memerangi akan orang Islam. Kafir harbi atau ghanimah. Ghanimah itu kan harta orang kafir, tapi Nabi dan sahabat dibenarkan, dihalalkan untuk mengambil ghanimah tadi, mengambil harta rampasan perang. Namun bukan untuk Nabi, tapi masuk ke dalam Baitul Mal. Nah, Baitul Mal ini ya, memang ada yang ngelolanya di zaman Nabi, di zaman sahabat. Fungsinya untuk apa? Di antaranya untuk perang. Sahabat-sahabat yang ikut berperang, mereka dirumahkan meninggalkan anak istri. Nah, anak istri mereka yang ditinggalkan itu makannya diberikan dari harta Baitul Mal tadi. Walaupun mereka sahabat itu adalah orang yang mampu, orang kaya, tapi karena dia ikut berperang, dia ikut berjihad, anak istrinya pun tetap ditanggung dari harta Baitul Mal tadi. Lah dalam perang, perjalanan perang kan butuh makan juga. Nah, di situlah ya, diambil. Kita cukupkan dulu sampai di situ, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang ya. Masih satu kali pertemuan lagi pasal ini selesai, baru kemudian masuk pada pasal yang kelima yang menerangkan tentang kaifiat keluar orang yang taubat itu daripada harta yang dizolimnya. Nah, bagaimana caranya orang yang yang pasal yang akan datang bertaubat untuk keluar daripada harta yang sudah dia ambil dengan cara yang zolim ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma iftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa zidna ilman wa fahman fil laili wan nahar. Allahumma awrisna ilma ma lam na'lam nashkur lillah. Allahumma inna stauda'naka ma qara'nahu ma sami'na fardudhu ilaina inda hajatina ilaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala nabiyil mukhtar walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.